Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayatayn famahawna ayatal laili wa ja'alna ayatan nahari mubsirah litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Insyaallah materi bahasan sore hari ini kita ambil tema kalender Masehi milik umat Islam. Banyak orang yang tidak mau menerima keislaman kalender Masehi dengan melihat sejarah. Kita sangat penting membaca buku sejarah, dan buku sejarah kita yakini ditulis oleh dua pihak, antara muslim dengan non muslim, dan kita tidak dapat membuktikan mana sumber buku sejarah yang islami dengan yang tidak islami. Walaupun penulisnya kita kenal sebagai seorang muslim, tapi dia menulis bersumber kepada sejarah sebelumnya yang tidak diketahui apakah muslim atau non muslim. Sehingga sangat penting bagi kita untuk waspada terhadap buku-buku sejarah selama memang isi buku sejarah tersebut tidak merugikan al-Islam. Sangat penting kita baca sebagai wawasan keislaman. Tapi kalau merugikan, tentu harus kita waspadai. Nama-nama di dalam kalender Masehi tidak kita katakan itu dari Quran, tidak pula kita katakan dari sunnah. Sebab di dalam Al-Quran nama bulan cuma satu yang disebut, yaitu Ramadan. Rabiul Awal tidak disebut, Safar tidak disebut, apalagi Januari, Februari, Desember. Apakah nama Ramadan sejak Al-Quran turun baru dikenal? Ternyata sebelum Al-Quran turun, nama-nama yang digunakan dalam tahun Hijriyah sudah dipakai oleh orang-orang jahiliyah. Demikian pula halnya dengan nama-nama bulan yang ada dalam kalender Masehi. Sebelum Al-Quran turun sudah biasa dipakai oleh orang-orang yang tidak kenal Islam. Kita tentu yakin betul kalau bulan Hijriyah, tahun Hijriyah, lahir sejak al-Islam turun. Bahkan sejak Rasulullah SAW hijrah, itulah dikenal dengan nama tahun Hijriyah. Walaupun penanggalan sejak kapan itu diresmikan setelahnya Rasulullah wafat, tetapi dihitung sejak kelahiran, sejak hijrahnya Rasulullah SAW. Dan kalender Masehi dihubungkan kepada Isa Al-Masih. Isa Al-Masih adalah Nabiullah, Rasulullah. Nah, kita kaji sekarang surat Al-Isra. Sebelum kita kaji, mari kita baca dulu sama-sama. Saya bacakan dan diikuti. Gimana, kelihatan jelas dari belakang? Kita perbesar lagi. Adik-adik ke sebelah sini saja, nanti ibu-ibu ke sana. Ya, kita mulai. Saya bacakan dan diikuti bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ. Diperhatikan ada nun bertasydid, tahan dulu suaranya. وَالنَّهَارَ, antara an dengan ha, an lebih lama.
وجعلنا الليل والنهار آيتين ya, belum terbiasa walaupun sudah dikasih tahu kelewat juga. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ jangan وَالنَّهَارَ itu terbalik. وَالنَّهَارَ an lebih lama daripada ha. Nanti akan kita ketemukan lagi ayatan nahar fadlan min rabbikum kulla syai'in fassalna, itu harus sama, seimbang. Semua gunnah, semua dengung harus dibaca dengan seimbang. Kita ulangi, dicoba sekali lagi. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ mangga. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا وجعلنا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا ya, diulang ya. Lam ditahan dulu. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا Sadaqallahul azim. Waja'alna, dan kami telah menjadikan. Kalau yang namanya menjadikan, dari sesuatu menjadi sesuatu yang lain, bukan dari tidak ada menjadi ada. Itu untuk Allah. Kalau menciptakan, Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Dulu kita tidak ada, lalu menjadi seperti ini. Khalaqnas samawati wal arda, Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi kalau waja'alna al-laila wan nahar, waktu sudah ada sebelum ada siang dan malam. Lalu Allah ciptakan matahari, maka waktu terbagi dua, ada siang ada malam. Berlandaskan matahari bisa terbagi waktu menjadi dua, dan berlandaskan matahari munculnya kalender Masehi, dan berlandaskan perjalanan matahari kita dapat mengetahui waktu salat, dan juga berlandaskan perjalanan matahari kita dapat mengetahui jam berapa mulai sahur dan berbuka saum.
Semuanya itu adalah perjalanan matahari, sangat menentukan kehidupan kita sehari-hari. Munculnya kalender Masehi dari perjalanan matahari yang disaksikan oleh manusia sejak dahulu, sejak sebelum Al-Quran turun. Tapi tentu yang memberikan bimbingan kepada manusia hingga lahir istilah kalender Masehi adalah yang menciptakan manusia dan yang menciptakan matahari, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu berbeda kalau berbicara tentang patung, tempat-tempat maksiat, tidak dihubung-hubungkan kepada masalah kepentingan umat Islam. Tapi kalau kalender Masehi, walaupun yang pertama-tama menemukannya tidak tahu Al-Quran, tidak kenal Rasul, karena Al-Quran belum turun, Rasul belum lahir, tapi manfaatnya sangat jelas bagi kepentingan kita sebagai umat Nabi Muhammad dan sebagai orang yang berjuang ingin melaksanakan perintah Allah yang disampaikan melalui Al-Quran ini. Dengan demikian maka kita sekarang bulan Desember, sudah masuk bulan Safar, sudah melewati 1 Muharram, dan sebentar lagi akan tiba 1 Januari. Berarti kita sekarang berada di antara 2 tahun baru. Ada orang yang memang a priori terhadap kepentingan tahun Masehi, sehingga muncul kalimat itu kalender milik orang kafir. Kalender kita adalah Hijriah. Tapi ketika ditanya, Bapak Ibu sekarang usianya berapa? 50. Memang lahir tahun berapa? Tahun 1900 berapa berarti? 64, 74, 64. Tahun 1964. Kalau Hijriahnya tahun berapa? Duka ting atau berarti harus objektif nih, harus jujur. Tahu kalender Hijriah hanya sekedar perjalanan Ramadan, haji, tapi kelahiran dia sendiri tidak dihubungkan dengan kalender Hijriah. Kita secara jujur apa adanya, kalender Hijriah sangat penting bagi kita sebagai umat Islam, karena kita akan dapat mengetahui dengan kalender Hijriah ini kapan saum ayyamul bid, hari apa 1 Ramadan tahun ini, hari apa 1 Syawal tahun ini, hari apa 10 Zulhijjah tahun ini. Itu kalender Hijriah. Kalau berbicara tentang 1 Ramadan, hari apa tahun ini, jam berapa buka saum, pasti berjajar kalender di mana-mana, kalender Masehi juga yang dipakai. Jadwal imsak, jadwal buka saum, pasti kalender Masehi lagi. Sebab tidak mungkin kita menyusun jadwal waktu sholat berlandaskan bulan. Habis ketetapan waktu sholat berlandaskan matahari. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'an al-fajr. Ketika diangkat masalah ini, ada orang yang berkata, tapi katanya yang memberi nama terhadap bulan-bulan masa itu kan orang kafir katanya. Urusan yang memberi nama terserah, tapi yang menggunakannya kan kita yang lebih banyak. Bukankah komputer yang memberi nama siapa nggak tahu kita pakai? Handphone yang memberi nama siapa nggak tahu kita pakai. Sama Januari Februari yang memberi nama siapa nggak tahu, lah kita pakai saja kalau memang berguna buat kita. Sebab ditolak juga memang realitanya itu. Tapi ada yang mengatakan itu nama-nama itu adalah berkaitan dengan masalah dewa. Itu kan kata buku sejarah kan, dan sulit untuk membuktikannya benar dan tidaknya. Yang paling penting mau nama apapun, yang jelas orang tidak berpikir ke arah sana. Ketika disebut nanti akan tanggal 1 Januari, enggak disebut-sebut Januari itu nama apa, enggak ada. Yang penting tahun 2015 sebentar lagi tiba, sudah itu saja yang paling penting. Sebagaimana kita juga tidak tahu kalau pemainnya menggunakan komputer, apa sih yang dimaksud dengan www? Kan katanya itu adalah juga ada misi dan visi. Yang penting buat kita manfaatkan sajalah. Dan orang juga tidak bertanya apa artinya.
Jadi simbol-simbol itu ketika orang tidak mengerti jangan kita angkat, sudah. Kalau simbol tersebut tidak menguntungkan Islam, udah jangan diangkat. Ketika diangkat senang mereka. Lebih baik kita sembunyikan berbagai simbol. Banyak sebetulnya yang selalu mencari-cari simbol yang sudah berada di tengah-tengah kaum muslimin, dihubung-hubungkan kepada orang-orang yang memang membejek al-Islam. Ini simbol, ini simbol, ini simbol, ini gak usah diangkat, biar tidak punya makna itu simbol. Walaupun yang membuat simbol punya maksud, tapi kalau tidak ditafsirkan, tidak diterjemahkan, gak akan punya arti itu. Dan kita lebih mengutamakan praktek amal. Bagaimana sholat, bagaimana baca Quran, bagaimana hidup berjamaah, bagaimana hidup bermasyarakat. Biarkanlah simbol-simbol jangan dipahami orang. Kalau memang ada yang dimaksud oleh yang membuat simbol itu sendiri untuk merusak, biarkan sajalah itu. Kita sudah tahu, kita tidak menggunakannya. Orang lain yang tidak tahu dan menggunakannya jangan dikasih tahu. Kecuali kalau memang dimanfaatkan oleh pihak luar akibat menggunakan simbol tersebut, dia diarahkan kepada yang menyesatkan, barulah dikasih peringatan. Ini jangan pakai ini, jangan pakai ini. Jangan sampai dia yang menggunakan simbol. Tapi kalau umpamanya ada, saya pernah di komputer itu ada orang yang menerangkan tentang simbol dalam sajadah. Udah lebih baik jangan diangkat itulah. Justru kalau mereka membuat simbol yang tidak benar, ternyata kita gunakan untuk sujud kepada Allah, kita gunakan untuk rukuk kepada Allah, mereka gagal itu bikin simbol itu. Tidak punya makna itu. Kita langsung saja kita hadapi, dan memang tidak jelas juga, cuma ditafsir-tafsirkan, dihubung-hubungkan. Lebih baik kita hilangkan sajalah yang begitu tuh. Nah, kita lanjutkan. Wa ja'alna al-laila, Allah tegaskan, kami jadikan al-lail, malam. Dan kita perhatikan huruf al-lail ini yang biasanya kalau dalam hadis tentu tulisan al-lail tidak begini. Boleh jadi kalau dalam hadis tulisan al-lail akan begini tulisannya, lamnya 2, tapi dalam Al-Quran lamnya 1. Tentu punya makna, dan sering diungkap di sini bahwa di dalam Al-Quran banyak ditemukan bacaan yang tanpa tulisan dan tulisan yang tanpa bacaan. Nah, untuk al-lail ini juga sudah keluar dari kebiasaan orang Arab, dan tentunya bukan keluar ya, tapi orang Arab sendiri yang memang berbeda dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran adalah merupakan sumber, tapi manakala kita temukan dalam komputer Al-Quran atau maktabah syamilah ada lam 2 bagaimanapun. Kita lihat umpamanya dalam tulisan mushaf Al-Quran seperti ini. Ini bukan tulisan mushaf kalau yang begini. Nah, wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain. Ini berbeda tulisannya dengan yang tadi. Ya, wa ja'alna al-laila wan nahara ayataini. Nah, al-lail jelas sekali tulisannya dengan huruf yang seperti tadi, tambah huruf alif lamnya. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب
Wa kulla syai'in fassalnahu. Kita lihat tulisan fassalnahu yang ada dalam tulisan umum dengan yang ada dalam Al-Quran. Fassalnahu. Dalam Al-Quran fassalna tidak pakai huruf alif, sementara umumnya tulisan kalimat fassalna pakai huruf alif. Sangat penting bagi kita untuk memperhatikan huruf-huruf ini, yang boleh jadi sekian banyak kajian Al-Quran kurang perhatian pada masalah ini, dan kita lah yang sangat penting untuk menarik perhatian masalah ini. Tentu ada makna di balik tulisan yang berbeda dari tulisan biasa. Itu yang akan kita kaji bersama. Wa ja'alna al-laila wan nahara, kami jadikan malam dan siang ayatain, dua tanda-tanda, maksudnya bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang tak terhingga. Ini dua di antaranya yang kurang mendapat perhatian manusia, padahal dialami setiap hari. Malam siang, malam siang. Apakah kita ketika datang malam dengan terbenamnya matahari, langsung hati berkata, ya Allah, ini tanda kekuasaan-Mu, subhanallah, sudah tiba lagi malam? Rasanya nggak biasa begitu. Ketika pagi hari muncul matahari, kita langsung termenung lagi, kagum gitu kepada kekuasaan Allah, muncul lagi matahari. Tapi kalau umpamanya ada jamur yang sebesar payung, wah baru itu kan, ini kagum gitu. Atau umpamanya ada pisang yang buahnya nyampe ke tanah gitu, baru kagum kekuasaan Allah ya. Padahal itu bagian kecil. Ini pergantian siang dan malam, tanda kekuasaan Allah yang lebih besar dan dirasakan oleh semua umat manusia. Dari pergantian malam dan siang, siang dan malam, ini sebetulnya kita dapat mengetahui perjalanan waktu kita. Dan Allah rinci, famahawna ayatal lail, maka kami hapuskan tanda malam, karena malam ada ayah, siang juga ada ayah, tanda, maka kami hapuskan tanda malam. Waj'alna ayatan nahari mubsirah, dan kami jadikan tanda siang begitu memancar terang. Allah tegaskan famahawna. Mahawna ayahnya, bukan malamnya yang hilang, tanda malamnya yang hilang. Malamnya tetap ada kan? Di sini siang, di tempat lain malam. Cuma tandanya sekarang tidak kelihatan oleh kita, sebab tanda malamnya ada tempat yang lain. Famahawna ayatal lail waja'alna ayatan nahari mubsirah, dan kami jadikan tanda siang mubsiratan, memberikan penerangan kepada kamu sehingga kamu bisa melihat. Untuk apakah ini pergantian siang dan malam ini, baik malamnya ataupun siangnya? Litabtaghu fadlan min rabbikum. Kami atur pergantian malam dan siang terus agar kamu mencari karunia dari Rabbmu. Boleh jadi kita bertanya nih di awal waja'alna, di sini mir rabbikum. Allahu Akbar. Di sini ja'alna 2 kali, 3 kali ada na. Kami jadikan malam dan siang 2 tanda, kami hapuskan, kami hapuskan tanda malam, kami jadikan tanda siang supaya kamu mencari karunia dari Rabbmu. Kenapa tidak dari kami? Bukankah dari awal Allah berfirman kami, kok di sini dari Rabbmu? Tidakkah lebih pas kalau ukuran bahasa manusia? Litabtaghu fadlam minna. Kami jadikan siang dan malam sebagai 2 bukti kekuasaan kami. Kami proses pergantian siang dan malam supaya kamu jadikan sebagai kesempatan untuk mencari karunia dari kami. Tapi Allah gunakan kalimat mir rabbikum, tidak minna. Kemudian
Selanjutnya di akhir ayat kita temukan lagi, di akhir ayat adalah kalimat wa kulla syai'in fassalnahu. Kami jadikan, kami rinci, fassalnahu. Di sini kan min rabbikum, kenapa tidak lanjut saja fassalahu? Jadi di tengah-tengah ada min rabbikum, di awalna, di akhirna lagi. Tentunya ini juga menarik untuk kita kaji bersama. Dalam mengkaji ayat, kata per kata kita perhatikan. Baik, sekarang itu terlalu tinggi. Sekarang kita sederhanakan. Semua kita selalu merasakan nikmatnya malam dan nikmatnya siang. Hanya tidak banyak orang yang mengatakan hal itu. Bayangkan kalau kita diberi oleh Allah 1 bulan malam terus, atau 1 bulan siang terus. Jangan-jangan Bandung sudah kekeringan 1 bulan siang terus, atau 1 bulan malam terus. Jangan-jangan Masjid At-Taqwa ini sudah penuh dengan es, tidak bisa keluar kita dari masjid ini. Dan Allah atur pergantian siang dan malam terus, dan disebutkan malam terlebih dahulu, kemudian siang. Mendahulukan satu kata, mengakhirkan kata yang lain, itu juga punya makna yang sangat mendalam. Kalimat waja'alna al-lail wan nahar, kami jadikan malam dan siang, hendaklah kita jadikan kegiatan setiap hari mulainya dari malam. Jadi kegiatan umat Islam, kegiatan orang yang tadabbur Al-Quran, pasti akan mengawali kegiatan setiap harinya, kegiatan hariannya adalah dari mulai malam. Bukan dari jam 7 pagi atau dari jam 6 pagi, tapi dari malam. Mau dari jam 2, dari jam 3, dari jam 1, silahkan. Apa saja kegiatan? Komunikasi dengan zat yang menciptakan malam dan siang. Komunikasi dengan zat yang menciptakan diri kita, yang punya program besok mau kerja apa. Komunikasi dengan zat yang menciptakan tempat yang akan kita kunjungi nanti pagi, nanti siang. Jadi sejak dari malam hari, ya kalau umpamanya anak kita mau pergi sekolah kan, sebelum hubungan dengan guru, hubungan dulu dengan orang tua, jabatan tangan dulu, agar dapat restu dari orang tua. Kenapa tidak kita mohon kepada Allah agar dapat restu dari Allah untuk kegiatan setiap hari? Di malam hari komunikasikan dengan Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu, aku punya program besok, berangkat jam sekian, sampai tiba di sana akan saya kerjakan ini, kerjakan itu. Hanya Engkau yang Maha tahu apa yang akan terjadi. Hanya Engkau yang Maha kuasa memberikan pertolongan kepadaku. Hanya Engkau pula yang menentukan seperti apa hasil kerjaku. Hanya Engkau juga yang memberikan kemampuan kepadaku. Hanya Engkau juga yang memberikan bimbingan agar apa yang akan kukerjakan bermakna. Makanya di dalam doa Qiyamul Lail, dalam doa tahajud, itu sangat luas sekali. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardh. Ya Allah, segala puji hanya bagimu, Engkau yang menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi disebutkan. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardh. Hanya bagimu ya Allah segala puji, Engkau yang menguasai dan pemilik langit dan bumi. Jadi kalau pemilik dan penguasa, aku tidak akan bisa berbuat apapun besok hari kalau tidak mendapatkan bimbingan dari Engkau. Itu saat kita berdoa di malam hari Qiyamul Lail atau doa tahajud. Lanjutannya, walakal hamdu anta nurus samawati wal ardh wa man fihim. Dan ya Allah, segala puji hanya bagimu, Engkaulah yang memberikan cahaya. Engkaulah cahaya langit dan bumi. Engkaulah yang menyinari langit dan bumi. Bukan matahari yang menyinari, tapi Engkau melalui menggunakan matahari yang Engkau ciptakan. Di malam hari ada bulan bercahaya, cahaya Engkau dimanfaatkan buat umat manusia melalui bulan.
Engkau yang memiliki semua cahaya itu. Dan dibuktikan oleh Allah, sesekali matahari tidak bercahaya, sesekali bulan tidak bercahaya, yang disebut dengan gerhana. Allah yang mengatur. Subhanallah. Nah, waja'alna al-laila wan-nahara ayatain. Muncul sekarang pertanyaan, kenapa al-lail ditulis hurufnya kurang? Malam dan siang kita lalui setiap hari. Untuk di Indonesia, perbedaan malam dengan siang enggak jauh, paling menit-menitan lah. Di tempat-tempat yang lain kadang-kadang malamnya lebih lama atau siangnya lebih lama, tapi tetap 24 jam perjalanan matahari. Terkadang malam cuma 6 jam, sisanya siang, atau siang cuma 6 jam, sisanya malam. Baik yang lama malamnya ataupun yang sedikit malamnya, yang kita gunakan untuk tabtaghu fadlan min rabbikum, untuk mencari karunia dari Rabb, lebih sedikit lagi. Oleh karena itu, kalimat al-lail ditulis dengan dikurangi hurufnya, mengingatkan hakikat perjalanan hidup kita di malam hari. Walaupun di Indonesia rata-rata malam bisa mencapai 11 jam, 11 jam ya kita ya, atau 10 jam, 11 lah, sebab jam 6 sudah mulai gelap, dan jam 5 juga masih, ya dianggaplah masih malam lah jam 5. Kalau dari jam 6 sampai jam 6 berarti 12 jam, tapi kalau jam 6 sampai jam 5 berarti 11 jam yang kita gunakan, dan kita sadari berapa lama dalam satu malam itu. Beda dengan siang, terkadang diisi dengan kegiatan dari mulai bangun sampai tidur lagi. Bahkan setelahnya maghrib kita belum tidur, setelahnya isya belum tidur juga. Itu masih terbawa waktu siang itu. Tapi kalau sudah tiba waktu malam, langsung tidur. Kita sempat bangun berapa lama, kita manfaatkan malam cuma sedikit. Makanya Allah perlihatkan kepada kita tulisan al-lail berkurang hurufnya, untuk menggambarkan kepada kita sangat kurang memanfaatkan waktu untuk malam ini. Allahu alam, itu adalah isyarat. Yang namanya isyarat tergantung yang memahami, dan bukan tafsir, bukan makna, tapi ini isyarat yang dipahami. Adapun an-nahar tulisannya lengkap, ada alifnya, padahal kita temukan ada tulisan-tulisan yang lain yang dibaca panjang A tetapi tidak pakai alif. Seperti umpamanya kita ketahui bersama di dalam surat Al-Baqarah ayat 25, Al-Anhar umpamanya itu tidak pakai alif. Mana nih? Waja'alna al-laila wan-nahara ayatain. Nah, ini kita perhatikan kalimat al-anhar. Di sini tidak pakai alif nih, al-anhar. Tentunya punya makna ini juga, yang insya Allah pada kesempatan lain kita bahas. Ada maknanya. As-salihat tidak pakai alif, ada maknanya. Azwaj tidak pakai alif juga ada maknanya, semuanya itu. Famahawna ayatal lail waja'alna ayatan nahari mubsirah. Kami hapuskan tanda malam dan kami tampilkan tanda siang, memberikan
penerangan kepada kamu mubsiratan. Absara mubsirah itu berarti memberikan penerangan, memberikan cahaya supaya kamu mencari karunia dari Rabbmu. Kalimat Rabbmu di sini kenapa tidak menggunakan fadlam minna, supaya kamu mencari karunia dari kami yang mengatur siang dan malam, tapi mir rabbikum. Siapa yang dimaksud dengan mir rabbikum? Yang dimaksud dengan mir rabbikum adalah kalimat na yang ada di atas. Kalau umpamanya mau disusun secara bahasa kita, kalau kalimat Rabb di sini waja'ala laila famaha ayatan lail waja'ala ayatan nahar, atau nak semuanya waja'alna al-laila wan nahara ayatain famahawna ayatan lail waja'alna ayatan nahar mubsiratan litabtaghu fadlan minna wa litabtaghu an wal hisab wa kullu syai'in fassalnahu. Nah, lagi di sini diselingi saja di sini mir rabbikum. Tentu dengan sebutan mir rabbikum mengingatkan kepada kita bahwa Allah menggunakan kata kami, jangan tergambar Allah perlu bantuan tim untuk menciptakan malam dan siang. Allah tidak bersama tim yang Allah angkat, enggak. Kalau kita akan menyebut kami bersama tim kan. Kalau umpamanya Pak Jokowi menyebut kami, mestinya membawa kabinet apa namanya? Kabinet kerja gitu ya. Atau umpamanya membawa tim kepresidenan. Tapi kalau Allah merubah, menghendaki perubahan langit dan bumi, perubahan siang dan malam, dan Allah gunakan kalimat kami, enggak ada hubungan dengan yang lain. Makanya ditegaskan di sini, kami katakan kami, yang dimaksud ini adalah Rabbikum, satu. Rabb adalah satu. Kalau banyak arbab. Jadi penekanan di sini. Nah, karena itu ketika kamu melihat tentang kekuasaan Allah, langit dan bumi, siang dan malam, itu memberikan kepada kita tentang hakikat keagungan Allah dan kekuasaan Allah yang maha kuasa, yang maha agung. Allah gunakan kata kami biar terasa betul kita kecil, kita sendiri di hadapan zat yang menyatakan kami. Semakin merendah kita ketika di malam hari kita merendah ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat Rabbikum, ketika kita memang mencari karunia, jangan cari-cari siapa-siapa saja, tetapi hanya satu, yaitu Rabb. Jadi ketauhidan, ketika kita mencari fadlan karunia, diarahkan kita untuk bertauhid, hanya satu, Rabbmu, yaitu yang menciptakan malam dan siang, menciptakan matahari dan bulan. Walita'lamu adadas sinin, dengan adanya pergantian malam siang, dan kamu sudah memanfaatkan malam untuk apa, siang untuk apa, hendaklah tidak sampai di situ. Tetapi hitung sudah berapa tahun usiamu. Tentunya kita mengetahui berapa tahun dan realita dalam kehidupan masyarakat muslimin di Indonesia, yang namanya tahun sesuai dengan yang tercantum di dalam KTP masing-masing. Tentunya kan tanggal lahir 5 Januari gitu. Enggak ada tanggal lahir 5 Syawal tahun 13 sekian, enggak laku itu. Pasti Masehi. Atau berapa umur, 50 tahun, itu Masehi. Karena itu Al-Quran menggunakan kata tahun dengan perhitungan adanya malam dan siang, berkaitan dengan perjalanan matahari, bukan dengan perhitungan perjalanan bulan yang berkaitan dengan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Muharram dan selanjutnya. Ini sesuai dengan realita yang kita manfaatkan saat ini. Lebih banyak kita gunakan kalender Masehi dibanding dengan kalender Hijriah. Untuk apa? Untuk ibadah. Jadi ibadah kita sehari-hari ini sangat-sangat memerlukan kalender Masehi. Jadi tidak pantas bagi seorang muslim mengatakan itu 1 Januari ada acara lagi. Wah, berarti itulah sudah ajaran orang lain itu. Lihat acaranya dulu. Acaranya apa? Pengajian?
memanfaatkan malam libur, ada pengajian, muhasabah, evaluasi. Kita harus evaluasi setiap tahun. Tahun Hijriah kita evaluasi, datang tahun Masehi kita evaluasi, datang bulan Januari, datang bulan Muharram kita lakukan evaluasi. Bahkan kalimat ayat ini kita diperintah untuk evaluasi. Ada kalimat adada sinin wal hisab, tapi diawali dengan kalimat malam dan siang. Berarti melakukan evaluasi kerja kita adalah setiap hari. Kan ada seorang sahabat yang sering diangkat oleh para mubalik, para penceramah. Sahabat tersebut dinyatakan ahli surga oleh Rasulullah. Sahabat yang lain penasaran, ada apa sih dengan dia? Kok sampai Rasulullah menyatakan dia ahli surga? Saya ingin tahu kegiatan dia sehari-hari kayak apa sih. Maka ngineplah yang penasaran ini selama 3 malam, memperhatikan aktivitas sahabat tersebut. Ternyata diperhatikan nggak ada yang istimewa. Sholat fardu kayak orang lain. Di malam hari dia bangun untuk qiyamul lail sejenak, ya barang 3 rakaat, nggak lama-lama dia sholatnya juga sama lah dengan saya. Pagi-pagi kerja ke tempat kerja dia biasa-biasa juga, melakukan kerjaan sehari-hari. Komunikasi dengan keluarganya nggak ada yang aneh. Apa sih yang membuat dia kok menjadi orang yang menempati tempat yang sangat istimewa di hadapan Rasulullah? Setelahnya nginap 3 malam, ini tidak boleh lebih dari 3 malam kalau bertamu. Kalau sudah lewat 3 malam nggak tamu lagi, harus nyuci piring, harus bersihin halaman. Cukup 3 hari saja. Sudah 3 hari, maka permisi ingin pulang. Ya langsung oleh si pribumi, ya terima kasih atas kunjungan Anda. Semoga pertemuan kita tambah barokah. Kira-kira bahasa umumnya begitulah. Iya, tapi Pak, saya boleh enggak nanya sebelum saya meninggalkan tempat ini? Mau nanya apa? Boleh-boleh aja kalau memang ada yang bisa saya jawab. Enggak, saya mau nanya tentang apa sih yang istimewa pada diri Bapak? Enggak ada, gini-gini aja saya. Pasti ada. Yang kamu lihat gimana? Itulah makanya saya nanya. Saya nggak melihat nih. Mungkin ada keistimewaan pada diri Bapak yang tidak aku lihat. Apa? Tolong sampaikan kepadaku. Ya apa ya? Biasa-biasa kebiasaan Bapak dalam sehari semalam yang aku tidak tahu apa. Bentar ya, apa ya? Ya mungkin yang tidak engkau ketahui adalah yang memang tidak kelihatan juga oleh yang lain. Ya mohon diterangkan. Apa itu? Saya biasa setiap malam melakukan evaluasi kerja setiap hari. Dari sejak bangun sampai mau tidur, apa saja yang sudah saya kerjakan. Apabila ada yang baik, mohon kepada Allah untuk dipelihara sampai disaksikan hari kiamat. Apabila ada orang lain yang berbuat baik kepadaku, mohon kepada Allah agar Allah berikan pahala kepadanya. Dan apabila ada orang yang berbuat buruk kepadaku, mohon kepada Allah agar mengampuni dia dan aku berjuang untuk memaafkannya. Itu barangkali yang kamu tidak tahu. Oh, ini memang nampaknya nih, berlapang dada dan melakukan muhasabah. Muhasabah setiap hari. Perintah dari Al-Quran. Waja'alna al-laila wan-nahara ayatain. Di akhir dengan kalimat lita'lamu adada sinina wal hisab. Hisab itu bagian makna dari muhasabah. Kan kata orang-orang yang ahli saraf, terus saya pakai inilah, kita tinggal ada penghapusnya ya. Jadi kan dalam bahasa Arab ada yang disebut dengan ilmu saraf, hasaba kan, kemudian yuhasibu. Nah, ada hisaban dan muhasabatan, wahisaban. Ini masdar semuanya ini. Hisaban, muhasabatan, hisaban.
kata kerjanya sama, hasaba yuhasibu. Nah, jadi kalimat hisab, nah di sini nih yang paling populer muhasabah. Yuk kita lakukan muhasabah. Jarang mengatakan yuk kita lakukan hisab. Iya kan? Tapi yang paling populer muhasabah. Nah, sebetulnya muhasabah, hisab dan hisab itu adalah merupakan masdar dari hasaba yuhasibu. Itu dalam bahasa Arab sangat populer lah kalimat itu, seperti jihad, kifah, qital. Itu bisa diartikan qital dan muqatalah. Jihad, mujahadah kan? Kemudian kifah, mukafahah. Itu sama disebut dengan masdar. Artinya apa? Saling menyampaikan perhitungan. Jadi kalau begitu kalimat wal hisab perlu diadakan saling mengingatkan, saling menghitung, saling mengoreksi, saling mengkritisi. Itu kalimat hisab. Litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adadas sinin, supaya kamu mengetahui jumlah tahun. Tentunya karena kita sebagai umat Islam sangat memerlukan kalender Masehi dan kalender Hijriyah. Karena itu sangat penting juga buat kita untuk menghitung usia berlandaskan kalender Masehi dan kalender Hijriyah juga. Dan terbukti perbedaannya cukup jelas antara hitungan kalender Masehi yang 1 tahunnya lebih dari 360 hari dan kalender Hijriyah yang 1 tahunnya kurang dari 360 hari. Tentu usia 30 tahun beda menurut Masehi dengan Hijriyah. Paling tidak setiap memasuki usia 27 tahun Masehi, untuk Hijriyahnya 28. Makanya bagi yang sudah berusia 50 tahun saat ini Masehinya, Hijriyahnya sudah 52. Rasulullah 63 tahun Hijriyah itu. Jadi Masehinya Rasulullah 60-an itu. Wah, bagi yang sudah usia 60 tahun itu mendekati ya usia ajalnya Rasulullah itu. Pernah dalam satu acara silaturahim ba'da Idul Fitri di salah satu kampus di Bandung, yang menyelenggarakan adalah Fakultas Ekonomi dari perguruan tinggi tersebut, dan pendiri Fakultas Ekonomi hadir, seorang profesor usianya 70 tahun. Saya waktu itu masih ingat bulan Syawal tahun 1432. Kata dia, saya ini ternyata Syawal tahun ini usia saya menginjak 70 tahun. Saya penasaran, betul berlandaskan bulan Hijriyah nih, karena nyebut-nyebut kan Syawal kan. Syawal tahun ini usia saya 70 tahun. Dia dalam sambutannya itu, dekan fakultas itu, pas saya ceramah, saya tanya, maaf Prof, saya bilang, boleh saya nanya, tadi Prof bilang 70 tahun itu perhitungan Masehi atau Hijriyah? Tersenyum dia, ya Masehi katanya. Berarti bukan karena bulan Syawalnya, saya bilang, tapi karena ini bulan Agustusnya nih. Prof sudah 70 tahun. Mungkin kalau bulan Syawalnya, boleh jadi Prof sudah 73 kali bulan Syawal Prof sudah lewati. Agustus mungkin baru 70 kali, tapi Syawalnya boleh sudah 73 bulan Syawal. Baru dia ngangguk-ngangguk sambil ketawa, iya katanya, betul juga nih. Ya dia orang ekonomi, ngitungnya cepat lah gitu kan. Baru sadar gitu, karena menyebut-nyebut Syawal dihubungkan dengan usia dia, tapi usia dia berlandaskan Masehi. Nah, tentunya sangat penting
bagi kita juga memperhatikan hal ini. Saya sekarang kalau hitungan Masehi, karena saya adalah kelahiran 58, berarti sekarang saya masih 56 ya. Sekarang ini 2014. Saya tahun 1958. Dari sekarang